Selamat pagi saudara, Shalom. Bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan boleh bersama-sama saudara di dalam ibadah yang spesial sekali. Setiap ibadah itu spesial saudara ya, karena kita sedang berjumpa menerima undangan Tuhan untuk beribadah menyembah Tuhan. Tapi hari ini khususnya sebagai bangsa Indonesia menjadi lebih spesial lagi karena kita bisa merayakan ulang tahun ke-80 Indonesia yang kita cintai. Merdeka! Lemes ya, satu kali lagi ya, lebih semangat ya. Kita sudah merdeka 80 tahun. 1, 2, 3, merdeka! Puji Tuhan. Saudara, di dalam hari kemerdekaan ini tema yang diberikan pada saya cukup panjang gitu ya. Mengenai bagaimana di tengah konflik ada kasih. Dan saya coba menghubungkan dengan konteks Indonesia, saya pakai kata yang gampang diingat, KPK. Ya, di Indonesia ini KPK terkenal. Saya awalnya berencana gunakan logo KPK, takut kena copyright, jadi saya cepat-cepat ganti ya. KPK-nya adalah konflik pakai kasih. Ya, gampang diingat ya. 1, 2, 3. Konflik pakai kasih. Nah, saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca ini terambil dalam Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Ya. Nah, pengantar sedikit saudara, bagian ini memang ditujukan dalam pengajaran Tuhan Yesus untuk gereja Tuhan, ya, relasi di tengah umat Tuhan di dalam konteks gereja Tuhan. Tapi saudara, saya ingin membawa kita juga melihat bahwa prinsip yang dikembangkan di dalam konteks gereja Tuhan ini juga bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita dengan sesama, sebab pada perikop setelah yang kita baca nanti, itu banyak bicara mengenai bagaimana pengampunan kepada sesama kita manusia 70 kali 7 kali. Jadi ini bicara tentang bagaimana kita selesaikan konflik juga dengan sesama kita. Menarik sekali, setelah perikop tentang pengampunan, pasal berikutnya, pasal 19 langsung pada perikop pertama, itu bicara tentang konflik di dalam keluarga yang karena tidak diselesaikan menghasilkan perceraian. Ya, sehingga saya sangat berkeyakinan bahwa prinsip-prinsip yang kita akan belajar di ayat-ayat kita baca ini, itu bisa kita gunakan pertama-tama dalam konteks gereja, tapi juga kita bisa pakai dalam konteks kita dengan sesama, bahkan di tengah keluarga. Ya, jadi saudara, walaupun saya tidak banyak bicara tentang sesama dan keluarga, banyak fokus kepada teksnya yang bicara tentang gereja, saya pikir kita bisa gunakan di dalam berbagai macam situasi hidup. Saudara, mari kita buka firman Tuhan. Ya, Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan Allah yang hidup. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan dan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Konflik pakai kasih, KPK. Saudara, ada seorang penulis buku bernama James Emery White, judul bukunya Rethinking the Church. Saudara ya, dia juga adalah seorang gembala sidang. Pada waktu dia menuliskan, buku ini adalah hasil dari sebuah survei yang dia kerjakan di suatu tempat di mana dia ingin melakukan perintisan gereja baru. Nah, perintisan gereja baru yang dia mau lakukan, saudara, adalah perintisan untuk gereja buat mereka yang tidak bergereja. Bukan untuk curi-curi domba orang lain.
Yang sudah bergereja tempat lain, diundangin saat datang semuanya untuk bergereja tempat dia. Enggak, dia punya kerinduan untuk gereja bagi orang-orang yang belum gereja. Nah karena itu saudara, dia melakukan sebuah survei. Surveinya dilakukan kepada mereka yang tidak ke gereja di wilayah di mana dia ingin merintis sebuah gereja baru. Nah pertanyaannya adalah, mengapa tidak mau datang ke gereja? Ya, kepada mereka yang tidak mau datang ke gereja ditanyakan alasannya kenapa. Saudara, hasilnya, salah satu hasilnya adalah 61% mengisi survei mengatakan gereja itu terlalu banyak persoalan, terlalu banyak perselisihan. Orang luar melihat gereja itu tempat kumpulnya orang-orang bermasalah yang buat masalah. Satu kutipan saudara yang dia kutip dan dia taruh di dalam buku ini dari orang belum percaya, orang yang tidak ke gereja. Komentarnya begini saudara. Saya sudah punya banyak masalah di dalam hidup saya. Mengapa saya perlu ke gereja dan menambah lebih banyak masalah? Jadi ternyata buat orang ini ke gereja itu bukan untuk cari penyelesaian masalah. Ke gereja justru nambah-nambahin masalah hidup saya yang sudah banyak. Saudara, sedih sekali bukan mendengarkan 61% orang luar melihat gereja, at least di dalam survei yang dia kerjakan, itu seperti itu saudara. Konteks dia melakukan ini di Amerika. Saudara, kita bisa punya respons banyak tentang pernyataan seperti ini. Mengenai gereja dengan adanya masalah, konflik di dalamnya. Tapi saudara, saya kalau mau berespon, saya akan berespon pada dasarnya memang kita ini dari kelompok dan latar belakang yang beda-beda bukan? Bahkan anak kembar identik aja bisa beda pandangan, bisa bertengkar, bisa konflik. Apalagi kita, gereja yang latar belakangnya beda-beda, yang cara berpikirnya beda-beda, yang dikumpulkan bersama dalam sebuah gereja, tentu saja potensi terjadi konflik itu ada, saudara. Pertanyaannya bukan kenapa di dalam gereja ada konflik. Pertanyaan yang harusnya kita tanyakan adalah bagaimana gereja Tuhan, umat Tuhan bisa menyelesaikan konflik dengan benar. Itu pertanyaan yang harus kita jawab, saudara. Saudara, sebuah buku lagi saya ingin perkenalkan, berjudul The Peacemaker, dari seorang penulis buku bernama Ken Sande. Nah, saudara, dalam buku itu dia menjelaskan ada 3 jenis cara penyelesaian konflik, ya, digambarkan dengan gambar ini. Ya. Jadi saudara lihat di sini ada 3 cara, saya perlihatkan yang pertama di sebelah kanan saya, itu adalah peace breaking, itu cara pertama. Ini adalah kelompok orang-orang yang menyelesaikan konflik dengan cara gigi ganti gigi, mata ganti mata. Lu jual, gua beli. Ya, ini orang-orang yang mengatakan kalau kamu memperlakukan saya sebegini, saya bisa perlakukan kamu lebih kejam, lebih keras lagi. Ya, jadi bawaannya adalah marah, bawaannya adalah ingin untuk melawan, saudara. Ya, itu disebut dengan nama peace breaking, yang merusak damai. Hasilnya adalah orang-orang yang marah. Dia marah, dia membalas dengan kemarahan. Orang yang menerima kemarahan juga marah, sehingga berkumpullah orang yang marah-marah di dalam sebuah gereja. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah yang sebelah kiri, tipe yang sangat berbeda sekali, yaitu tipe yang peace faking. Berpura-pura ada damai. Ya, berpura-pura tidak ada konflik. Coba lari, escaping daripada konflik itu. Nggak suka ada konflik, padahal memang ada konflik di situ. Sehingga yang terjadi adalah mereka kemudian tidak mau melakukan apa-apa. Ya, cenderung untuk emang gua pikirin, capek deh. Ya udah gua menyingkir aja, nggak mau tahu apa yang terjadi. Ya, kelihatannya damai-damai. Kelihatannya tidak ada rame-rame. Tapi sebenarnya di situ ada damai dan tidak ramai yang semu. Peace faking, saudara. Biasanya orang seperti ini bukan marah, tapi bawahnya jadi sedih. Ya, kelompok mereka orang yang, ya kenapa sih gereja ada masalah seperti ini? Saya juga nggak bisa buat apa-apa. Ya udah deh, beginilah memang kenyataannya. Jadi bawaannya sedih. Satu kelompok jadi bawaannya marah, satu kelompok jadi bawaannya sedih, saudara.
Nah, dua cara penyelesaian konflik seperti ini itu tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Walaupun di dalam prakteknya seringkali bukankah kita punya kecenderungan untuk antara jadi peace breaking atau peace faking, saudara. Apakah ada jalan yang lain? Ada, yaitu menjadi peace making yang di tengah. Ya, peace making itu menjadi pembawa damai. Perlakukan orang dengan standarnya Tuhan Yesus. Perlakukan orang bukan dengan standar apa yang dia lakukan pada diriku, tapi perlakukan orang itu apapun yang dia buat dengan standar apa yang Tuhan Yesus lakukan pada diriku. Mereka inilah yang membawa damai, sebab Tuhan Yesus mau membawa damai. Tuhan Yesus adalah orang yang membawa damai. Tuhan Yesus mau kita hidup di dalam damai. Nah, saudara, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di pasal 18 yang kita baca tadi. Ketika murid-muridnya sedang bergumul tentang siapa yang terbesar dan sebagainya. Ada konflik di antara mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan ketika ada konflik. Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan di dalam gereja. Bagaimana kalau kita melihat ada umat Tuhan, anggota gereja yang berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa lakukan KPK, konflik pakai kasih di dalam gereja. Nah, saudara, dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan 4 langkah yang begitu jelas, begitu praktis. Begitu jelasnya dan begitu praktisnya sehingga tugasku dan tugas saudara hanya tinggal mengikutinya, mentaatinya, menjalaninya. Ya, kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu kita bisa punya potensi masalah, punya potensi konflik, dan karena Dia berikan kepada kita jalan yang begitu jelas, begitu tegas. Ikuti langkah-langkahnya, maka kita bisa hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Apa itu, saudara? Yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kita, lakukanlah percakapan pribadi. Matius pasal 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kalau ada konflik, kalau melihat saudara kita di dalam Tuhan ada kesalahan, ada buat dosa, maka yang perlu dilakukan pertama-tama, ini berdasarkan urutannya. Yang pertama adalah jangan gosip. Kesalahan umum yang paling sering terjadi ketika kita punya konflik atau punya melihat orang lain ada masalah dan punya dosa, kesalahan, kita itu suka sekali cari teman. Kita itu terlalu cepat melibatkan terlalu banyak orang. Ya, seringkali yang terjadi adalah kita mulai menggosipkan. Kita mulai menceritakan persoalan itu, orang itu kepada siapapun kecuali orang itu sendiri. Kita mulai WA, grup, exclude orang itu. Supaya kita bisa cerita tentang orang itu. Katanya nggak enak kalau ada orangnya kita ceritain. Ya, jadi WA grup cerita itu. Atau di medsos, seringkali juga begitu bukan? Tidak sebut namanya tapi kita tahu sama tahu siapa yang dimaksud. Masukkan ke medsos. Nyindir sana, nyindir situ. Atau kalau enggak, habis pulang gereja, ada acara makan-makan kiri kanan, mulai ngobrol. Yang diobrolin siapa? Si dia. Ya, mulai ngobrolin si A, si B, si C, tapi kemudian orangnya waktu lewat kita diam-diam. Kenapa? Jangan sampai dia tahu. Kita sedang makin gosok, makin sip, gosip. Ya, saudara, itu yang sering kali kita lakukan tanpa kita sadari, kita sedang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, kalau melihat ada masalah, kalau melihat ada konflik, dan kalau kita sendiri ada konflik dengan sesama kita, dengan saudara kita dalam Tuhan, maka langkah pertama, cari waktu untuk ketemu pribadi. 4 mata. Kalau saya kacamata bagaimana? Ya, saudara tahu maksudnya bukan? Itu bicara pribadi. Secara private ketemu untuk bicara. Ketemu untuk di sana dikatakan supaya ia mendengarkan nasihatmu, supaya dia bisa mengerti isi hatimu, dan tujuannya adalah engkau bisa mendapatkan saudaramu kembali. Ingat,
yang berkonflik dengan kita adalah saudara di dalam Tuhan. Ketika kita punya konflik, itu bukan orang lain. Ketika kita sedang berkonflik, itu adalah saudara di dalam Tuhan. Dan ketika kita konflik, hati kita sedih, Tuhan Yesus juga sedih, kita rindu mendapatkan kembali saudara kita. Caranya, sekalipun mungkin susah untuk ngomong secara pribadi, lebih suka attacking dengan grup gosip, ataupun faking dengan kabur dari masalah, Tuhan Yesus mengajarkan kita cari orangnya. Cari orangnya. Ngomong sama dia. Saudara, saya memberikan langkah yang sangat praktis. Yaitu saudara cari dia. Komunikasi langsung dengan dia. Ya, bicara, saya mau ngomong dong dengan kamu. Ya. Terus kemudian fokuslah kepada masalahnya. Jangan kepada orangnya. Kamu itu begini, kamu memang begitu. Jangan saudara. Kita tidak menyerang orangnya sebab kita tahu orang itu saudara di dalam Tuhan. Yang kita bicarakan adalah masalahnya apa. Ya, nah saudara, pada waktu bicara masalahnya, mari mulai dengan satu sikap mau mendengarkan dengan aktif. Seringkali juga kita ketemu dengan orang yang kita bermasalah, lalu kita kasih senapan mesin, dengerin ya, kamu itu begini, kasih senapan mesin, terus kemudian sudah, legalah saya. Kitanya lega, dia yang sesek. Ya, enggak begitu saudara. Apa yang kita perlu kerjakan? Dengarkan dia. Ya, saya rasa kita punya persoalan nih. Ya, nah mari kita selesaikan sesuai dengan mau Tuhan. Yuk kita ketemu 4 mata. Lalu ceritakan perasaan kita masing-masing. Mulanya gimana? Kalau kita yang ajak, kalau kita katakan pada dia. Yuk, menurut kamu apa yang kamu rasakan? Konfliknya kita itu apa sih? Apa yang kamu rasakan? Saya mau dengar. Mulai dengan dengar, saudara. Saya suka pakai istilah muka ini sebagai ilustrasi konflik, saudara. Pakai 2 mata untuk memperhatikan, pakai 2 telinga untuk dengarkan, baru pakai 1 mulut untuk bicara. Seringkali kita pakai 10 mulut, 1 telinga, 1 mata. Kadang-kala nggak ada mata, nggak ada telinga. Benar? Pakai 2 mata, 2 telinga, 1 mulut. Untuk kemudian dengarkan. Pasangan suami istri juga sama kan? Dengan orang tua anak juga sama kan? Dengarkan dulu. Apa yang kamu gumuli, apa yang kamu rasakan. Kamu bergumul seperti apa, kamu marah pada saya kenapa. Kamu merasa tidak setuju dengan saya apa. Dengarin. Supaya apa? Supaya engkau mengerti apa yang dia rasakan, apa yang menjadi persoalan dia. Dan setelah itu berikan kesempatan pada dirimu, boleh nggak sekarang saya ceritakan pandangan saya, perasaan saya, pergumulan saya tentang hal ini. Lalu engkau mendapatkan kesempatan menceritakan. Setelah itu engkau menemukan kesamaan. Kesamaan, oh masalah kita ini. Oh perasaan kita ternyata sama. Sama-sama cinta rumah Tuhan, tapi cara kerja kita beda. Oh itu masalahnya, yuk kita cari solusi. Gimana caranya? Supaya cinta pada rumah Tuhan, itu caranya juga bisa kita selaraskan. Maka, saudara, khotbah saya bisa tutup di sini. Senangnya khotbah 15 menit, beres ya? Saudaraku, kalau kita kerjakan ini, maka banyak persoalan dalam gereja bisa beres, bukan? Banyak urusan konflik di dalam gereja akan selesai dengan KPK, konflik pakai kasih. Banyak saudara di dalam Tuhan akan ditemukan kembali, didapatkan kembali. Konflik itu tidak membuat kita berpisah. Konflik itu membuat kita makin dekat, makin ngerti, dan makin sehati untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kita akan saling berpelukan, kita akan saling mengasihi, dan kemudian kita benar-benar memajukan gereja Tuhan. Sebab gereja Tuhan kalau ingin maju, harus ada shalom di dalamnya. Harus ada damai sejahtera. Saudara, saya berdoa supaya ketika gereja punya konflik, maka kita bisa cukup sampai di sini. Ketemu 4 mata, temukan kembali saudara kita di dalam Tuhan itu. Tapi saudara, Tuhan Yesus juga tahu bahwa seringkali persoalan manusia itu kompleks, sehingga nggak bisa beres sampai di situ. Kalau nggak beres bagaimana? Langkah kedua, sertakan saksi. Jika ia tidak mendengarkan engkau, ayat 16. Ya, domba itu kadang-kala wujudnya domba tapi sebenarnya banteng, saudara. Pakai tanduk, ya, suka nanduk-nanduk.
Diajak ngomong, nggak mau bicarakan, nggak mau bereskan. Ya bersikeras, saya menang, saya harus menang, saya benar, kamu salah. Jadi nggak bisa selesai konfliknya. Jadi bagaimana? Jangan menyerah. Kalau dia tidak dengarkan kamu, kata firman Tuhan, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Cara kedua adalah libatkan saudara di dalam Tuhan. Jangan banyak-banyak. Satu atau dua, kata firman Tuhan. Ya. Ini untuk menjadi apa? Untuk menjadi saksi. Membantu kita untuk bisa menyelesaikan persoalan itu dengan penuh kasih. Ya. Kalau secara pribadi tidak selesai persoalannya, mulai doa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau konflik pakai kasih. Saya mau gereja Tuhan penuh kasih, penuh damai sejahtera. Saya harus buat apa? Dengarkan firman Tuhan, doakan 1-2 nama dari antara jemaat yang dewasa rohani, yang mampu untuk menjadi bagian daripada peacemaking itu. Ya, jangan cari preman. Jangan cari tukang gebuk. Jangan cari orang yang hanya sekedar mau menyala-nyalakan saudara kita dalam Tuhan. Jangan. Jangan cari mereka yang sekedar ingin menguatkan posisimu. Jangan. Cari 1-2 saksi yang akan menolongmu dan menolong orang yang berkonflik denganmu itu untuk bisa melakukan pemulihan relasi. Ya, dan orang saksi ini akan hadir dalam percakapan berikutnya. Selalu munculnya sebuah percakapan, bukan perkelahian. Percakapan untuk kemudian satu yang konflik, tambah 2 orang lagi, 4 orang atau 5 orang berkumpul bersama untuk bicarakan persoalannya apa, mari bereskan bersama. Ya, nah saudara, sampai di situ maka kemudian kita berdoa supaya persoalan sudah selesai. Problemnya adalah persoalan itu kadang-kadang tidak selesai sampai di sana. Kalau tidak selesai sampai di sana, maka saksi itu akan bertugas untuk menjadi saksi bahwa jalan yang untuk mengasihi itu sudah dikerjakan dan tidak berhasil. Konfliknya masih terus ada di situ, dua belah pihak tidak mau menyelesaikan. Mereka jadi saksi. Ketika mereka sudah saksi, maka tahap ketiga bisa dilakukan. Dan tahap ketiga itu adalah libatkan jemaat, libatkan gereja. Ayat 17a. Kalau ia tidak mau mendengarkan mereka, saksi-saksi itu, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Bukan artinya nanti kita habis kebaktian ada sidang di depan jemaat. Ini 2 orang punya masalah nih. Tidak begitu, saudara. Ya, apa yang biasanya terjadi, disinilah ada disiplin gerejawi yang dilakukan dengan penuh kasih dan penuh hikmat oleh perwakilan jemaat. Siapa mereka? Adalah yang dipanggil Tuhan dan dipilih jemaat untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Ya, rohaniwan, penatua, diaken, kelompok majelis. Inilah yang menjadi perwakilan jemaat untuk menegaskan persoalannya apa, lalu memberikan disiplin gereja yang dibutuhkan. Saudara, pada waktu saya selesai berkhotbah tadi pagi, lalu kemudian kita sempat ngobrol-ngobrol di tempat makan, saudara, ada satu jemaat mengatakan kalimat seperti ini. Muse, yang biasanya konflik mah bukan jemaat biasa. Yang biasanya konflik justru pemimpin-pemimpinnya. Sampai di situ kita bisa berkomentar banyak, saudara. Tapi saya kira ada 2 poin penting yang ingin saya sampaikan tentang hal ini. Yang pertama, saudaraku, ayat ini menunjukkan peran begitu penting para pemimpin gereja untuk membantu proses pemulihan. Para pemimpin gereja dipanggil dan dipercaya Tuhan untuk menjadi wakilnya Tuhan menyelesaikan konflik. Karena itu, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, mari jadi teladan. Mari berjuang. Mari bergumul bersama kalau ada konflik di antara para pemimpin.
Kalau ada pergumulan yang tidak terselesaikan karena beda pendapat di antara para pemimpin, lakukan cara pertama, yaitu ketemu empat mata. Bereskan. Kalau nggak berhasil, bawa saksi para pemimpin lainnya untuk membereskan. Kalau enggak, tahap ketiga, perwakilan jemaat beri disiplin. Tapi kalau perwakilan jemaat yang menjadi masalah, bagaimana, bukan? Karena itu saudaraku, kalau hari ini pemimpin-pemimpin gereja datang, saudara, kita dipercaya Tuhan untuk satu tugas besar ini. Damai dari Tuhan, Tuhan mau ada dalam gereja. Dan damai daripada Tuhan itu sedikit banyak dipercayakan prosesnya kepada para pemimpin gereja. Kan itu penting sekali saudara, para pemimpin gereja. Ayo bersatu. Ayo selesaikan konflik pakai kasih. Supaya umat Tuhan bisa melihat teladan dan tenang dipimpin oleh para pemimpin yang bisa menunjukkan apa artinya kasih itu. Dan ketika ada jemaat berkonflik, tahap ketiga ini bisa jalan. Karena di situ ada pemimpin-pemimpin gereja yang siap untuk menengahi, untuk menjadi wakil Tuhan menyelesaikan persoalan. Berikutnya buat jemaat, jadi pemimpin gereja gak mudah. Jadi pemimpin gereja juga banyak pendapat yang bisa beda-beda. Tugas yang Tuhan mau percayakan pada pemimpin gereja gak mudah, saudara. Karena itu jemaat dalam Tuhan, dukunglah para pemimpinmu. Doakan para pemimpin gereja. Ya, doakan mereka, support. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesatuan kepada para pemimpin gereja kita. Dan doamu didengarkan Tuhan. Ketika lihat hamba Tuhan atau lihat diaken, tua ada persoalan, sebagai jemaat yang mengasihi Tuhan, mengasihi gereja, mengasihi para pemimpin, ambil waktu. Muse, Cuantau, diaken, panatua, boleh nggak kita ngobrol? Yuk, saya undang makan. Kita ngobrol yuk. Terus kita bisa lakukan tahap pertama, ketemu empat mata. Jadi jemaat yang mendukung para pemimpin gereja. Supaya apa saudara? Supaya langkah ketiga ini bukan terjadi untuk menyingkirkan jemaat yang berkonflik atau pemimpin yang berkonflik, tapi untuk bisa memulihkan relasi yang sedang bergumul itu. Kalau tahap yang ketiga ini tetap tidak berhasil, maka kemudian tahap terakhir Tuhan Yesus mengatakan, pandang mereka sebagai orang yang belum percaya. Ayat 17b, jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, kalau dia tidak mau mendengarkan para pemimpin, maka pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudara, ayat ini seringkali ditafsirkan salah. Dengarkan baik-baik. Ayat ini sering dikatakan bahwa kalau sampai tahap sudah ditangani oleh para pemimpin dan tetap tidak mau selesaikan konflik, ekskomunikasi. Lepaskan dari jemaat. Dia bukan lagi jemaat kita. Kalau kemudian dia pindah ke tempat lain, pindah ke gereja lain, puji Tuhan, troublemaker sudah pindah dari tempat kita. Saudara, bukan itu arti firman Tuhan. Untuk memahami ayat ini kita perlu lihat konteksnya dan pasal 18 secara utuh. Pasal 18 ayat pertama sampai keempat, saudara, di situ Tuhan Yesus mengatakan orang beriman itu seperti anak kecil. Anak kecil yang tidak berdaya. Anak kecil yang juga bisa nakal, bisa kekanak-kanakan karena masih anak kecil. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang percaya itu seperti anak kecil itu. Kita tidak berdaya untuk menjadi orang yang saleh. Kita semua ini orang yang salah. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena pengampunan Kristus, kita yang salah ini jadi saleh. Karena itu saudara, pada waktu kita melihat jemaat Tuhan ada yang salah, jangan pernah berasa dia orang yang salah, saya orang yang saleh. Jangan. Kita sama-sama orang yang salah, tapi sedang dipulihkan dan sedang dijadikan Tuhan saleh. Dan sebagai seorang yang sudah dipulihkan Tuhan, maka kita akan doa kepada Tuhan. Tuhan, saudaraku ini sedang berbuat salah. Saudaraku ini sedang dalam konflik. Saudaraku ini sedang berbuat dosa.
Tuhan, bawa dia kembali kepadamu. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan Yesus melanjutkan tentang iman seorang anak kecil yang salah tapi disalehkan Tuhan itu. Dia bawa kemudian pada perumpamaan umat Tuhan, gereja Tuhan itu seperti 100 domba. Ayat 10 sampai 11. 10 sampai 14. Seperti 100 domba. Dan 100 domba ini ada satu domba yang hilang. Pada waktu ada satu domba yang hilang, apa yang dilakukan gembala yang baik? Gembala yang baik tidak bilang, masih ada 99. Urus yang 99. Yang nakal itu pergi saja. Rasain kamu, nggak mau dengar-dengar. Enggak, saudara. Firman Tuhan mengatakan gembala yang baik itu mengasihi seluruh domba-dombanya, termasuk yang hilang, yang nakal, yang kemudian berdosa, yang berbuat salah, yang berkonflik itu. Tuhan Yesus sang gembala yang baik mengatakan, aku akan cari dia, supaya aku temukan dia kembali, dan bawa dia kembali ke dalam kumpulan domba-domba milik Tuhan. Saudara, karena itu ayat ini harus dipandang. Pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dan orang yang tidak mengenal Allah seperti domba yang hilang. Cari mereka. Doakan mereka. Rindukan mereka untuk kembali bertobat di hadapan Tuhan dan menjadi bagian dan keluarga Allah yang penuh shalom, penuh damai. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan supaya kita bisa mengalami damai itu. Dan dengan keluarga Allah ini, biarlah damai itu ada ketika ada orang-orang seperti ini. Domba-domba yang hilang itu, cari mereka. Saudara, 2 ayat berikut ini menjadi penting sekali dalam hal ini, saudara. Ketika kemudian dikatakan, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Tuhan Yesus memberitahukan pada kita, tindakan kita kepada domba-domba itu, pada orang-orang yang salah itu, saudara, itu akan berdampak sampai pada kekekalan. Tuhan memberikan kita tanggung jawab yang besar, khususnya para pemimpin gereja. Tuhan berikan tanggung jawab yang begitu besar untuk mengembalakan umat Allah, supaya kemudian kita bisa menjadi umat Allah yang hidup dalam kasih Tuhan. Bukan di dalam konflik yang tidak diselesaikan. Kalau ada konflik pakai kasih, KPK. Sebab kalau tidak, itu dampaknya bukan hanya di ruangan gereja ini. Itu dampaknya sampai pada kekekalan dan tanggung jawab yang begitu besar. Untuk kita sungguh-sungguh menjadi umat Allah yang bersatu dan penuh damai. Dan untuk itu Tuhan Yesus dalam tanggung jawab yang besar itu memberikan sebuah janji yang besar. Aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saudaraku, seringkali ayat ini disalahgunakan juga, bukan? Minta apa saja, maka Bapa di sorga akan kabulkan. Terus kita minta ini, minta itu untuk diri. Saudara, kalau kita baca teksnya dengan baik, minta di sini adalah minta domba-domba yang hilang itu. Minta di sini adalah minta konflik diselesaikan dengan kasih. Minta di sini adalah memohon kepada Tuhan, Tuhan, umatmu sedang bergumul. Ada konflik, ada perselisihan, ada pertikaian. Kami tahu Engkau tidak ingin itu terjadi. Kami tahu Engkau ingin kami selesaikan. Tuhan itu sudah membuat jemaat terbelah-belah, terpisah-pisah. Ampuni kami Tuhan. Dan kami minta kepadamu, beri kami kasih lebih untuk bisa selesaikan konflik dengan baik. Berikan kami hikmat lebih, supaya kami bisa mencari mereka yang berkonflik dan bawa mereka satu-satu kembali menjadi saudara kami sekali lagi di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama aku, minta sepakat untuk jiwa-jiwa itu dibawa kembali pada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Karena itu mintalah, saudara. Minta damai dari Tuhan. Minta kesehatian daripada Tuhan. Minta umat Allah bersatu. Minta para pemimpin Tuhan bersatu. Dan ketika umat Tuhan minta hal ini kepada Tuhan dengan penuh sepakat, Tuhan Yesus berkata, aku di tengah-tengah mereka mendengarkan
dan mengabulkan. Saudara, apa yang engkau minta hari ini? Adakah engkau minta damai itu dari Tuhan? Di tengah gereja, adakah damai itu menjadi kerinduan dan upaya besar kita? Di tengah-tengah keluarga, apakah damai dari Tuhan itu menjadi kerinduan dan permintaan kita kepada Tuhan? Berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah gereja Tuhan kalau ada damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Indonesia 80 tahun. Kita tahu hari demi hari konflik ini, konflik itu begitu banyak. Pertanyaannya, adakah kita jadi bagian dari konflik? Gereja jadi bagian daripada konflik? Atau justru kita berkontribusi untuk negara kita dengan cara menunjukkan kepada bangsa kita Indonesia, begini loh seharusnya orang menyelesaikan konflik. Beginilah umat Tuhan menyelesaikan konflik. Di situ ada damai, di situ ada Tuhan, di situ ada rekonsiliasi, ada pemulihan, dan umat Tuhan akan jadi saksi bagi nama Tuhan di bumi yang kita kasih ini. Setuju? Mari saudara, di akhir daripada khotbah ini, saya mengajak saudara semuanya sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Adakah orang yang hari ini engkau sedang punya masalah? Siapapun dia. Mulai doakan nama itu. Dan mulai minta kepada Tuhan. Tuhan, mampukan saya lakukan langkah pertama. Cari dia, selesaikan masalah. Dan mari berdoa supaya Tuhan mampukan kita. Supaya gereja Tuhan ini menjadi gereja. Pemimpinnya, umat Tuhannya sama-sama menjadi umat Tuhan yang KPK. Apa itu? Konflik pakai kasih. Ambil waktu tenang sejenak, mari berdoa secara pribadi kepada Tuhan yang Maha Tahu.